Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miriana Sitrifa ini di pelajaran kearsipan. Nah, ini saya lagi berada di ruang kelas 11 BDP. Jadi kayak gini ruangannya. Nah, pada minggu kali ini kita akan belajar mengenai kearsipan yang kedua ya. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Lalu kita akan mempelajari tentang peralatan kearsipan. Jadi di kearsipan itu banyak banget alat-alatnya dan kita akan pelajari beberapa alat tersebut pada minggu kali ini. Semoga cukup ya di dalam waktu 20 menit ini. Semangat selalu. Jangan lupa siapkan catatannya ya untuk mencatat kesimpulan-kesimpulan apa aja nih yang penting itu ditulis, oke? Dan lihat baik-baik dan identifikasi bahwa apa hubungannya buku, kertas, lemari dengan arti dan kearsipan. Oke, ada beberapa cara. Contohnya, dimusnahkan dengan cara dibakar atau dimusnahkan dengan cara dipotong oleh mesin pemotong kertas. Nanti akan ada contohnya kayak gini, mesin pemotong kertas. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dokumen. Jadi, dokumen itu adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak yang dapat digunakan untuk bukti atau keterangan. Nah, ini ada beberapa contoh gambar-gambar dokumen. Nah, barusan kita lihat ulasan video yang dari minggu kemarin. Apabila dari beberapa teman-teman itu ada yang belum melihat video selengkapnya, itu linknya ada di description box ya. Jadi silakan dilihat dan disimak baik-baik video minggu sebelumnya sebelum kita belajar minggu yang sekarang. Oke? Semangat! Oke, materi pertama pada pertemuan kali ini yaitu jenis-jenis arsip. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis arsip. Nah, jenis-jenisnya itu banyak banget, tapi jangan khawatir, kita akan bahas secara singkat pada materi kali ini. Yang pertama, berdasarkan fungsina. Fungsina. Oh, mohon maaf, saya memang orang Sunda, tapi ini typo. Harusnya berdasarkan fungsinya. Jadi, arsip berdasarkan fungsinya itu ada dua. Yang pertama, arsip dinamis dan arsip statis. Silakan dicatat ya, persiapkan bukunya karena akan langsung dibacakan pengertian dari arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan administrasi suatu organisasi. Nah, jadi arsipnya itu masih dipakai secara langsung kayak gitu. Nah, arsip dinamis pun dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif kayak gitu. Pengertian dari dinamis aktif adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dan terus-menerus dalam penyelenggaraan administrasi organisasi. Jadi arsip dinamis aktif ini adalah arsip yang masih terus diperlakukan. Arsipnya itu masih dipakai terus-terusan kayak gitu. Yang kedua, arsip dinamis inaktif, yaitu arsip yang frekuensinya penggunaannya dalam penyelenggaraan administrasi organisasi sudah berkurang. Nah, kalau yang tadi dinamis aktif itu si arsipnya masih terus-terusan dipakai. Apa contohnya? Sok, silakan pikirkan sama kalian apa arsip yang termasuk ke dalam dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Silakan dijawab ya, nanti tulis dulu aja di buku kalian kayak gitu. Arsip dinamis inaktif ini penggunaannya udah nggak dipakai terus nih, tapi udah mulai berkurang. Kira-kira apa ya contohnya? Oke, next. Ini berdasarkan nilai guna arsip. Nah, jenis-jenis arsip berdasarkan nilai guna arsip itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, arsip primer dan arsip sekunder. Apa sih arsip primer itu?
Oke, jadi arsip primer atau nilai guna primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk pelaksanaan kepentingan si organisasi itu sendiri gitu loh. Tapi untuk arsip atau nilai guna sekunder itu adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan dari lembaga atau perusahaan yang lain gitu. Jadi kalau untuk yang nilai guna primer itu buat organisasi atau perusahaan kita sendiri, sedangkan arsip sekunder adalah kepentingan untuk lembaga atau perusahaan instansi yang lain, seperti itu. Nah, arsip primer ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Untuk pengertiannya, silahkan coba kalian cari masing-masing dari jenis-jenis arsip pada nilai guna arsip primer ini. Silahkan dicari ya pengertiannya. Lalu, pada arsip sekunder juga dibagi menjadi beberapa bagian juga ternyata. Yang pertama, sebagai nilai guna pembuktian. Yang kedua, sebagai nilai guna informasi. Untuk pengertiannya, kita akan bahas di minggu selanjutnya ya. Lalu, yang ketiga, jenis-jenis arsip yang ketiga adalah berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat juga dibagi menjadi dua, yaitu arsip tertutup dan arsip terbuka. Nah, arsip tertutup ini adalah arsip yang dalam pengelolaannya dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat. Jadi, tidak bisa sembarang orang yang dapat memegang atau mengelola arsip tersebut karena bersifatnya rahasia. Ada hal-hal yang tidak boleh kita ketahui mengenai arsip tersebut, hanya boleh pemimpin atau yang bersangkutan saja. Seperti itu. Lalu yang kedua, arsip terbuka. Nah, arsip ini berbanding terbalik dengan arsip tertutup, yaitu arsip yang pada dasarnya boleh diketahui oleh semua orang berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. Jadi untuk arsip yang ini sesuai namanya terbuka, yaitu boleh diketahui oleh siapa-siapa. Nah, arsip ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu arsip sentral, arsip pemerintah, dan arsip unit. Pengertiannya silahkan dicari. Next, ke jenis-jenis arsip yang keempat, yaitu berdasarkan keasliannya. Nah, jenis-jenis arsip berdasarkan keasliannya adalah arsip dibedakan atas arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan, dan arsip petikan. Nah, karena namanya aja berdasarkan keasliannya. Terkadang dokumen itu ada yang hasil fotokopiannya kan. Contohnya kayak ijazah kalian. Ada yang asli, ada yang fotokopiannya. Kayak gitu. Kita minum dulu. Jangan lupa makan sama minum ya. Lalu, selanjutnya adalah jenis-jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya. Nah, ini pada jenis-jenis arsip yang ini, arsip dapat dibedakan atas berbagai macam. Misalnya arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip pendidikan, arsip pemasaran, arsip penjualan, dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan isinya gitu, tentang apa sih si kertas ini atau si surat ini, seperti itu. Kalau misalkan kayak berkas ijazah SKUN kalian, kira-kira masuk ke arsip apa ya? Oke, silakan dijawab nanti pada akhir sesi. Next, yaitu berdasarkan bentuk atau judulnya. Nah, pada jenis arsip yang ini, arsip terdiri atas berbagai macam surat.
Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus minum dulu. Kalian juga di rumah minum dulu ya. Ini kita beli Blue Mart. Yang mana yang ini aja? Kita lihat ada apa aja ya. Ada yang lagi promo nggak? Iya, hari ini nggak ada yang promo, nggak jadi. Lihat yang ini, ada promo nggak ya? Nggak kelihatan ya di sini mah. Ada, tapi cuman kayak gini doang. Kayak kita beli yang promo minuman nggak ada guys, cuma air putih aja. Kita beli Milo aja. Klik. Bye. Jangan lupa nanti masukin uangnya ke sini. Oke, jangan lupa minum. Oke, kita minum. Barangnya ada di sini. Aduh, ini ada. Nah, kita ambil dari sini ya. Kita minum. Jangan lupa teman-teman semua juga di rumah minum ya. Oke, baik. Jenis arsip yang selanjutnya adalah berdasarkan bentuk atau judulnya. Nah, pada jenis arsip yang ini, arsip terdiri atas berbagai macam surat atau arsip korespondensi. Korespondensi itu adalah surat menyurat, nanti kalian juga akan mempelajarinya ya. Nah, yang dalam hal ini diartikan sebagai setiap lembar kertas yang berisi informasi atau keterangan yang berguna bagi penyelenggaraan kehidupan organisasi. Nah, jenis arsip yang terakhir adalah berdasarkan sifat atau kepentingannya. Nah, pada jenis yang ini arsip dibagi dua, yaitu yang pertama arsip penting dan arsip vital. Nah, arsip penting adalah arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan lain sebagainya ya. Jadi pokoknya arsip-arsip yang penting kayak gitu. Lalu arsip vital. Nah, dari namanya kayak rada-rada aneh gitu ya, arsip vital. Nah, jadi arsip vital ini adalah arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya. Misalnya akte, ijazah, kartu keluarga. Kalau misalkan enggak sih, kalau kartu keluarga kan takutnya gitu kan amit-amit ya, ada yang salah satu keluarga kita yang sudah meninggal, mohon maaf kayak gitu. Atau ada salah satu anggota keluarga kita yang sudah menikah kayak gitu kan, kalau kartu keluarga bisa diganti bahasa lainnya diperbaharui kayak gitu. Nah, setelah mempelajari materi yang baru panjang banget mengenai jenis-jenis arsip, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Jadi apa aja alat-alat yang digunakan untuk kearsipan sih, apa aja gitu ya, karena alatnya tuh banyak banget. Oke, langsung aja check it out. Oke, nanti kita akan mulai dari peralatan yang paling simpel nih. Ini namanya penggaris ya. Pasti udah tahu dong fungsinya. Nah, lalu yang kedua ini ada gunting. Gunting juga untuk menggunting-gunting. Ini adalah termasuk peralatan kearsipan. Jadi hal yang kecil seperti itu yang sering ditemui di rumah itu juga termasuk loh. Lalu selanjutnya ini ada stapler. Belakangnya pakai R, namanya stapler. Ini gunanya untuk menyatukan dokumen biar nyatu gitu loh, enggak berantakan kemana-mana. Nah, jadi ini ada stapler. Ayo, siapa di sini yang masih nebak, "Ih kakak, itu mah hektar bukan stapler." Ya nggak apa-apa, sama aja sih. Ini juga kakak sebelum tahu ini tuh stapler, kakak saya juga nyebutnya ini tuh hektar karena dari kecil aja gitu gak tahu kenapa manggil ini tuh hektar. Padahal di dalam perkantoran bahasanya tuh adalah stapler, pakai R ya belakangnya, stapler. Nah, ini misalkan contohnya ada dokumen-dokumen penting dan ini nggak cuma selembar aja, ini beberapa lembar. Ini memang kosong ya, tapi kita anggap aja ini sebagai dokumen. Nah, cara menstapler itu si ininya harus rata, harus sama. Jadi gak boleh berceceran kayak gini nih. Minimal sebelah sini, sisi di sini dan sisi ininya harus sama. Kita rapikan dulu ya. Nah, kalau udah rapi kayak gini, ini udah sama, ini juga udah sama, ini udah siap banget buat kita stapler. Kalau ininya kan gak rata nih, gak apa-apa, ininya gak sama juga, yang penting belah sininya sama. Karena yang sebelah sini yang akan kita staplerin. Oke, caranya tinggal ini kan ada yang ini, ada yang cuman kecil, ada yang dua. Nah, si yang kecil yang cuman satu ini taruhnya di bawah, kalau yang dua ditaruhnya di atas. Jadi seperti ini.
Nah, jadinya kayak gini, yang kecil yang satu ini di bawah, terus yang duanya di depannya. Lalu posisi si staplernya itu miring kayak gini. Tinggal kalau udah kita stapler. Tak susah. Nah, ini udah di stapler dan posisinya miring kayak gini. Ini udah bener. Oke, paham dong. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada si kecil tapi berarti banget karena ini intinya ini juga ada namanya loh. Jadi ini tadi stapler itu alatnya. Kalau ini apa ya, tebak? Ini Kak, ini mah isian hektar lagi. Nah, mulai dari sekarang kita biasakan manggil ini dengan sebutan stapler biar ada keren aja gitu. Nah, kalau yang ini namanya staples. Jadi namanya staples. Belakangnya pakai S. Ini namanya rada kembar ya, cuman ini belakangnya pakai R, ini pakai S. Jadi ini alatnya, ini isiannya. Gini. Nah, selanjutnya ini ada namanya paper clip atau ini dalam boxnya tulisannya trigonal clip. Clips gak apa-apa, terserah teman-teman semua mau menyebutnya apa, yang penting clip. Clip, paper clip itu gak apa-apa. Biasanya lebih terkenal dengan sebutan paper clip sih, karena kan kertas itu kan bahasa Inggrisnya paper, jadi paper clip. Kalau mau trigonal juga gak apa-apa, lebih simple ya kalau gak salah. Kayaknya kayak gitu. Nah, ini juga fungsinya sebagai untuk merapikan kertas gitu, tapi nggak di stapler. Kan kalau di stapler itu kertasnya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau misalkan di klip pakai paper clip ini, kertasnya itu masih bisa berceceran, karena paper clip ini kekuatannya kalau misalkan si dokumen kitanya terlalu tebal ya nggak bisa kayak gitu. Next, selanjutnya ada namanya perforator. Ada yang udah tahu ini apa? Atau ada yang udah punya di rumahnya? Kalau udah punya berarti bagus dong dan tahu tata cara bagaimana menggunakannya. Nah, betul. Jadi ini namanya perforator. Perforator ya. Nanti tulisannya ada di sini, perforator. Nah, atau bahasa Indonesianya kan perforator itu bahasa perkantoran ya. Kalau menurut Kakama gitu, bahasa kantornya Azik. Biar keren aja nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesianya itu pembolong kertas. Nah, betul banget. Jadi sesuai namanya, fungsi dari alat peralatan kearsipan yang satu ini adalah untuk membolongi kertas. Tahu binder gak? Binder kan bolong-bolong. Nah, itu buku diari kan bolong-bolong juga. Ini yang membolonginya ini kayaknya gitu. Oke, kita ke contoh yang tadi dulu, yang paper clip itu. Gimana sih dokumen-dokumen bisa rapi dengan paper clip? Ini banyak banget dokumen-dokumen dan ini harus dirapihkan. Ini ada beberapa yang dirapihkan. Ini contohnya yang dipakai paper clip ya. Jadi, nah, kita bisa lihat sendiri. Ini kertasnya nggak sama dong ukurannya. Astagfirullah. Ini nggak sama kan ukurannya. Tetapi kita disamain dulu di sini sama ininya aja. Ininya nggak apa-apa kalau misalkan nggak rata juga. Yang penting ininya sama karena mau kita pasang paper clip kayak gini kan rapi. Ada lagi nih contohnya yang ini. Nah, ini juga rapi walaupun ininya nggak sama, nggak apa-apa. Nah, kalau ini contoh yang di stapler. Ini boleh lurus kayak gini, boleh kayak tadi miring, itu nggak apa-apa. Kayak gini caranya, jadi ininya tuh diratain, kecuali ininya nggak apa-apa, nggak sama. Oke, jadi rapi kalau udah dipakai paper clip atau stapler. Oke, kita lanjut lagi ke contoh pemakaian perforator. Cekidot. Oke, jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini adalah perforator dan cara menggunakannya bukan hanya sekedar cekrek-cekrek aja ya, tapi ada beberapa cara. Cara yang pertama itu, misalkan ini dokumen ya. Lalu ini adalah sebelah kiri ya, ini kirinya, bukan di sini. Kita lipat dua sampai rata. Dan dilipat duanya enggak terus ke sini, nanti lipatannya kelihatan. Nah, kita sedikit aja biar si lipetannya hanya kelihatan di sininya aja. Nah, kelihatan kan? Nah, ini lipetan ini adalah patokan untuk kita masukin ke dalam sini. Kelihatan nggak sih? Ini nih. Gimana sih? Nah, ini ada tanda panah kecil. Fungsinya adalah untuk patokan ini juga. Jadi masukin, tek.
Nah, kan udah sejajar. Kalau udah sejajar tinggal klik aja. Bolong deh. Macam ini.